Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ilusi yang sering banget menjebak kita semua, ilusi kesibukan. Kita akan lihat kenapa kalender yang penuh dan notifikasi yang nggak berhenti-berhenti itu bukannya jadi tanda produktivitas, malah sering jadi penghalang kemajuan kita yang sebenarnya. Kedengerannya familiar banget kan? Kamu lari dari satu kerjaan ke kerjaan lain, balas email, ikut meeting, dan pas sore rasanya capek banget. Tapi pas ditanya, kemajuan besar apa yang kamu capai hari ini? Jawabannya hening. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan salah manajemen waktumu. Nah, ini dia biang kreoknya. Jadi masalah utamanya itu bukan waktu kita yang kurang, tapi kejelasan kita yang nggak ada. Kesibukan itu jadi semacam pelarian yang nyaman dari pertanyaan yang lebih sulit. Sebenarnya apa sih hal yang paling penting buat dikerjain sekarang? Biar kita paham kenapa kita bisa jatuh ke perangkap ini, kita harus kenalan dulu sama dua musuh tak terlihat. Dua bias kognitif yang diam-diam kerja di belakang layar dan tanpa kita sadari ngebajak semua niat baik kita. Yang pertama namanya efek urgensi semata. Ini tuh kayak ada magnet psikologis yang narik kita ke tugas-tugas yang deadline-nya mepet. Meskipun sebenarnya ada tugas lain yang nggak mendesak, tapi hasilnya jauh lebih besar. Dan temennya, si bias aksi. Ini adalah dorongan dari dalam diri yang terus-terusan bisikin ke kita. Pokoknya gerak aja, jangan diem. Nah, seperti yang bakal kita lihat, dorongan ini sering banget menyesatkan. Oke, kita kupas satu-satu ya. Mulai dari musuh yang pertama. Kenapa sih sesuatu yang mendesak itu rasanya penting banget, padahal kalau dipikir-pikir secara logika ya nggak sepadan juga? Kutipan dari riset ini, wah kena banget. Intinya ada rasa puas gitu loh pas kita nyelesain sesuatu yang ada label segeranya. Ada daya tarikan sendiri, nggak peduli apa hasil nyatanya. Gini cara kerjanya. Batasan waktu yang sempit, kayak harus selesai dalam 10 menit, itu langsung nyedot semua fokus kita. Perhatian kita jadi ke waktunya, bukan ke nilainya. Ujung-ujungnya, kita jadi buta sama imbalan dari tugas yang sebenarnya jauh lebih penting tapi nggak mendesak. Nah, lihat deh slide ini, datanya menarik banget. Dalam sebuah penelitian, pas sebuah tugas yang nilainya rendah, cuma dikasih label mendesak, jumlah orang yang milih tugas itu langsung loncat, lebih dari 2 kali lipat. Dari 14% jadi 35%. Gila kan? Ini bukti nyata betapa gampangnya keputusan rasional kita dibajak cuma karena satu kata, mendesak. Dan yang paling ironis, atau mungkin nyesek ya, penelitian nunjukin semakin kamu merasa sibuk dan kekurangan waktu, malah semakin besar kemungkinan kamu bakal pakai waktu berhargamu itu buat ngerjain hal-hal yang nggak penting, tapi mendesak. Jadinya ya lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita bahas musuh kedua, bias aksi. Kalau tadi soal apa yang kita pilih untuk dikerjain, yang ini soal dorongan buat ngerjain sesuatu, titik, apapun itu. Biar gampang ngertinya, kita pakai metafora yang keren banget dari dunia sepak bola. Coba bayangin, kiper jagoan nih, lagi hadapin tendangan penalti. Penendang udah siap-siap. Menurut kamu, apa yang bakal dia lakuin? Secara naluri, dan ya, biar kelihatan usaha di depan penonton, dia pasti loncat, ke kiri atau ke kanan. Kelihatan heroik, proaktif gitu. Padahal, secara statistik, peluang paling gede buat nepis bola itu justru kalau dia diam di tengah. Tapi, hampir semua kiper milih loncat. Kenapa? Soalnya, loncat terus gagal itu rasanya lebih terhormat daripada diem aja terus gagal. Nah, adegan ini tuh kejadian tiap hari di kantor kita. Balas email cepat-cepat, ngasih solusi instan di rapat, atau mulai proyek baru tanpa mikir panjang, itu semua sama aja kayak si kiper yang loncat. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai bukti kompetensi. Sementara kalau kita berhenti sejenak buat mikir strategis, bisa-bisa malah dianggap lamban atau ragu-ragu. Oke, jadi kita udah tahu nih penyakitnya. Ada dua bias kognitif yang kuat. Terus solusinya apa? Jawabannya ada di perubahan cara pandang yang mendasar. Kita harus berhenti terobsesi sama manajemen waktu dan mulai fokus ngelola sesuatu yang jauh lebih berharga, perhatian kita. Psikolog Adam Grant ngasih definisi yang pas banget. Intinya bukan soal nyumpelin lebih banyak kerjaan dalam sehari, tapi ini soal gimana kita secara sadar ngarahin fokus kita ke hal yang benar-benar penting pada waktu yang tepat. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba kita lihat. Kesibukan itu fokusnya di aktivitas, gerak terus, produktivitas fokusnya di hasil dan dampak. Kesibukan reaktif sama notifikasi, sementara produktivitas itu ngelindungin waktu buat kerja fokus. Kesibukan bangga sama kalender yang penuh rapat, produktivitas bangga punya ruang kosong buat mikir.
Dan jangan pernah sepelekan harga dari sebuah gangguan. Setiap kali fokus kita keganggu buat ngecek notifikasi, meskipun cuma sebentar, otak kita butuh rata-rata lebih dari 23 menit buat balik konsentrasi penuh. Mahal banget kan harga buat sekedar kelihatan sibuk? Oke, PO-nya udah dapet. Sekarang prakteknya gimana? Yuk kita lihat beberapa alat dan strategi yang konkret. Ini alat klasik yang ampuh banget. Kenapa? Karena matriks ini maksa kita buat secara sadar misahin mana yang mendesak dari yang penting. Ini langsung melawan efek urgensi semata. Nah, kuadran 2 ini nih, penting tapi nggak mendesak, disinilah kemajuan yang sebenarnya terjadi. Perencanaan, belajar, bangun relasi. Harusnya di sini kita habisin sebagian besar energi kita, bukan di kuadran 3 yang bikin sibuk tapi nggak ada artinya. Jadi, ini rangkuman strateginya. Pertama, biasain tanya ke diri sendiri. Ini mendesak atau beneran penting? Kedua, lindungi kalender kamu kayak benteng. Bikin blok fokus yang nggak bisa diganggu-gugat. Ketiga, lawan bias aksi dengan jeda sebentar dan tanya, kalau aku diam dulu, apa yang bakal terjadi? Dan yang paling penting, ubah cara kamu ngukur sukses, bukan dari berapa banyak to-do list yang dicoret, tapi dari dampak nyata yang kamu hasilkan. Pada akhirnya, ini semua soal perubahan cara pandang. Produktivitas sejati itu bukan soal efisiensi buta-butaan, tapi soal efektivitas yang disengaja. Ini soal mengejar prinsip lebih sedikit tapi lebih baik. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah ini, coba deh lihat lagi to-do list kamu. Nggak usah peduliin dulu deadline yang paling berisik. Tanyain ke diri sendiri, satu tugas mana yang kalau selesai hari ini bakal ngasih dampak paling besar buat tujuan jangka panjangmu. Nah, kerjain itu duluan. Jawaban dari pertanyaan itulah awal dari produktivitas yang sejati.